Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjat, seluruh jamaah Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada surat Yasin, surat yang sering kita ulang-ulang dalam seminggu atau kita ulang-ulang bahkan setiap hari kalau ada yang punya wiridan Yasin. Ini wiridan Yasin bisa seminggu sekali paling tidak kita baca setiap malam Jumat. Saya yakin bahwa Bapak mau pada hafal semua ya timbang Yasin doang maksudnya. Ini ada banyak cerita-cerita, ada banyak kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam surah Yasin. Kemarin terakhir pembahasan kita adalah tentang cerita di mana seorang yang namanya Habib An-Najjar, yaitu pemilik Yasin ini. Kalau anak sekarang bilangnya ikonnya Yasin ini adalah Habib An-Najjar. Ini Allah berikan kemuliaan, Allah berikan karomah, di mana saat menjelang kematiannya itu sudah Allah tunjukkan tempatnya yaitu surga. Maka Habib An-Najjar bilang, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai saja kaumku tahu, andai saja orang-orang Antokia, ya rajanya, ya rakyatnya tahu kalau sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Dulu dosaku membuat berhala, menjual berhala untuk menyembah orang, untuk disembah oleh orang-orang, itu sudah Allah ampuni semua. Andai kaumku tahu bahwa aku sudah diampuni oleh Allah dan Allah berikan surga sebagai balasannya. Ulama mengatakan Habib An-Najjar ini sudah melihat tempatnya sebelum meninggal. Sebelum wafat sudah melihat tempatnya dan sudah dimasukkan bahkan ke surga sebelum wafat. Ini diantara karomah dari Habib An-Najjar, yaitu sebagai ikon atau sebagai pemilik Yasin, namanya Habib An-Najjar. Nah, terus bagaimana kaumnya? Bagaimana orang-orang Antokiyah sepeninggalan Habib An-Najjar? Sepeninggalan Habib An-Najjar ini orang-orang Antokiyah ini diceritakan dalam ayat-ayat berikut ini, ayat 38 hingga beberapa ayat ke depan. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar, ay Habibin, yaitu kaumnya Habib An-Najjar, mim ba'dihi, ay mim ba'di mautihi, setelah matinya Habib An-Najjar kami tidak turunkan kepada kaumnya min jundin, satu pasukan pun, minas samai, dari langit, ay malaikatin li ihlakihim, maksudnya kami tidak menurunkan malaikat
satu pasukan aja nggak kami turunkan untuk menghancurkan mereka. Wa ma kunna munzilin, dan kami sekali-kali tidak pernah menurunkan para malaikat malaikatan liihlaki ahadin, maksudnya menurunkan malaikat untuk menghancurkan, membinasakan seseorang. In kanat illa sayhatan wahidatan, maka nat innya di sini inna fi, artinya tidak adalah siksa mereka itu illa sayhatan wahidatan, kecuali itu berupa suara, satu teriakan. Soha bihimul fihim Jibrilu, berteriak untuk mereka, kepada mereka malaikat Jibril. Faida hum khamidun, maka tiba-tiba mereka itu mati semuanya. Sakinuna mayyituna, mereka semuanya mati, mereka semuanya terbujur kaku. Sakinuna mayyitun itu khamidun, maksudnya mati semua dalam keadaan gosong, dalam keadaan seperti terbakar. Kaumnya Habib An-Najjar yang kita tahu penduduk Antokia yang saat itu ingkar kepada utusannya Nabi Isa, ingkar kepada Shadiq, Masduq, kemudian kepada satu lagi yaitu Syamun. Ini semuanya diingkari oleh penduduk Antokia. Habib An-Najjar membela. Habib An-Najjar kemudian mengikuti atau iman kepada 3 utusan ini. Akhirnya karena Habib An-Najjar ikut kepada 3 utusan Nabi Isa ini, maka sama-sama juga dibunuh juga Habib An-Najjar. Nah setelah itu apa? Setelah itu Allah tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit untuk membinasakan penduduk Antokia, karena memang wa ma kunna munzilin. Kata Allah di sini, saudara, kami tidak pernah menurunkan malaikat untuk menghancurkan. Pasukan malaikat nggak pernah kami turunkan untuk menghancurkan satu kampung, nggak pernah. Tapi apa? In kanat illa sayhatan wahidan, cuma teriak doang. Cukup dengan satu malaikat aja, nggak perlu puluhan malaikat atau ratusan, satu kompi itu turunnya dari langit, nggak perlu. Atau ada satu ini misalnya satu kompi atau satu rombongan turun dari langit untuk menghancurkan satu kampung, nggak perlu, kata Allah. Hanya satu teriakan saja, in kanat illa sayhatan wahidatan. Satu teriakan aja cukup, udah amati semua itu, hancur semuanya satu kampung. Demikian yang terjadi pada kaum Antokia. Sepeninggalan Habib An-Najjar, utusan-utusan Nabi Isa juga udah wafat, maka tinggal orang-orang kafir atau tinggal orang-orang yang ingkar semuanya. Apakah Allah menurunkan para malaikat, pasukan dari langit berpuluh-puluh atau beratus-ratus? Tidak, cuma satu teriakan. Yang teriak itu bahwa apa? Malaikat Jibril. Yang teriak malaikat Jibril. In kanat illa sayhatan wahidatan, cuma sekali teriak doang malaikat Jibril, hancur satu kampung itu. Itu teriakan malaikat Jibril. Jadi jangan macam-macam. Ini dibawakan kisah ini, hadirin. Allah membawakan kisah ini, kisah Habib An-Najjar, kemudian kisah bagaimana Allah menghancurkan penduduk Antokia. Ini untuk mengingatkan orang-orang Mekah yang saat itu bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad lasta mursalah, Muhammad engkau mau bukan utusan. Nggak ada utusan dari zaman dulu, bapak kita nggak ada yang namanya utusan dari Arab, engkau bukan utusan. Ini supaya orang-orang Arab itu tahu, supaya orang-orang Arab itu sadar bahwa banyak umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan cukup hanya dengan satu kali teriakannya, teriakan malaikat Jibril. Kalau kita bayangkan memang hadirin, jangankan malaikat Jibril, ini suara bom aja ya, suara bom aja, bomnya di sini, kadang-kadang kaca apartemen bisa ikut pecah ya. Itu bom doang. Gimana kalau malaikat Jibril teriak? Malaikat Jibril teriak, itu satu kampung hancur semuanya. Dan memang nggak pernah ada ceritanya Allah menghancurkan kaum pakai nurunin malaikat berkompi-kompi, enggak, cukup sekali teriak doang malaikat Jibril hancur semuanya. Pernah para malaikat itu turun dalam surat Al-A'raf, menceritakan, kalau nggak salah Al-A'raf, menceritakan tentang perang Badar. Pada saat perang Badar malaikat turun waktu itu. Turun. Di perang-perang lain pun memang malaikat turun untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, para sahabatnya ikut perang di perang Uhud, kemudian di perang yang lain, perang Khandaq. Malaikat-malaikat Allah turun
itu untuk memberikan kabar gembira. Artinya ayo terus, ini surga. Dihadirkan di situ wujud surga. Jadi yang berjuang pada waktu itu semangat semuanya, nggak ada takutnya saudara. Ya orang udah dijanjiin sama Allah, nih tempat engkau kalau syahid. Malaikat membawa kabar gembira. Di Uhud, kemudian di Khandaq dan peperangan lain, ini Allah menurunkan malaikat bukan untuk menghancurkan orang-orang kafir, bukan, tapi untuk kasih semangat, kayak supporter ya. Cuma ini benar-benar dikasih hadiahnya atau dikasih, nih engkau akan mendapatkan. Kecuali dalam satu perang Badar. Perang Badar benar malaikat, orang-orang kafir Mekah waktu itu digambar beneran sama malaikat. Ikut perang sekali-kalinya itu saudara. Sekali-kalinya Allah menurunkan malaikat itu di saat perang Badar, ikut perang dan ikut angkat senjata bunuh orang-orang kafir. Udah itu doang satu. Kok ini bagaimana bisa terjadi? Padahal Allah sebutkan wa ma kunna munzirin in kanat illa sayhatan wahidatan. Kami nggak pernah nurunin malaikat buat menghancurkan kampung, nggak pernah. Kok ini terjadi? Ini bagian dari khususiyah atau kekhususan Nabi Muhammad SAW. Khusus buat Nabi Muhammad, malaikat turun memberikan kabar gembira. Dan kalaupun di perang Badar itu, di perang Badar ikut mengangkat senjata dan ikut membunuh orang-orang kafir waktu itu hanya bagian dari pengecualian. Untuk umat-umat sebelumnya nggak perlu banyak-banyak malaikat, cukup satu orang doang. Siapa tadi Pak yang teriak? Jibril. Hancur semuanya malaikat Jibril. Ya gimana malaikat Israfil itu? Malaikat Israfil dehem aja hancur semua kali. Ya kalau enggak, ya kalau belum waktunya memang kalau belum waktunya memang tidak akan Allah perintahkan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Mereka itu semua hanya dengan sekali teriakan, yaitu dengan seruannya malaikat Jibril, hancur semua penduduk Antakya, tidak ada satupun yang terselamatkan. Ini kuasa Allah atau kudrah Allah, bagaimana cara Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Orang-orang Mekah saat itu mendengar cerita tentang umat terdahulu, mereka tahu, walaupun memang terkenal dengan ummiyun, orang-orang yang tidak baca dan tidak nulis. Orang Arab saat itu mayoritas itu memang tidak baca dan tidak nulis, tapi mereka punya hafalan dan mereka punya ingatan-ingatan kuat dari cerita-cerita orang terdahulu. Bisa kita bandingkan, orang Arab itu kalau hafalan nasab itu ke atas 17 bapaknya itu tahu, bapak kakek itu tahu. Kalau kita mentok paling 3 ya. Bang Heru berapa itu? 3 paling, sampai kakek doang. Orang Arab ke atas hafal. Memang budayanya saat itu atau tradisinya memang menghafal dan ingatannya kuat. Ingatannya sangat kuat. Itu juga yang membuat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Al-Quran itu sangat mudah dihafal dan itu cocok banget dengan kultur atau dengan budaya orang-orang Arab yang saat itu memang penghafal. Cerita-cerita semacam ini umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan, cukup dengan teriakan malaikat Jibril. Mereka tahu dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani yang memang punya kitab. Mereka baca, dan orang-orang Arab, orang-orang Mekah saat itu mendengar, ingat. Saat diingatkan oleh Allah melalui ayat ini, maka mereka tahu juga, iya umat-umat terdahulu itu hancur, binasa. Betapa dulu mereka itu gagah-gagah, mereka kuat-kuat, nenek moyang bangsa Arab itu kuat-kuat, tapi cukup dengan sekali teriakan aja itu hancur semuanya. Termasuk diantaranya umat Nabi Soleh, dikenal dengan kaum Samud, kemudian umatnya Nabi Hud yang dikenal dengan kaum Ad. Itu adalah leluhur-leluhurnya atau nenek moyangnya bangsa Arab. Itu sisa-sisanya masih bisa mereka lihat. Bangunan-bangunan yang ada di gunung, jadi gunung dipahat Pak. Kalau kita kan bangun pakai herbal ya, herbal. Dulu batako apa bata merah dulu. Nah sekarang herbal. Kalau dulu kaum Ad nggak perlu pakai pilihan, gunung dipahat, gunung di sana kan gunung batu, nggak kayak di sini. Di sini gunung tanahnya subur, di sana nggak, gunung batu dipahat sama kaum Ad, sama kaum Tsamud. Betapa dulu mereka kuat, tapi Allah hancurkan. Tahu yang kayak begini orang Arab saat itu, termasuk orang-orang kafir Mekah itu tahu.
Mereka hanya perlu diingatkan. Nah setelah itu, setelah kembali ke kaum Antiokhia, setelah malaikat Jibril ini berseru, berteriak, maka semua mati, semuanya binasa, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang selamat. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, wahai kerugian, wahai kesulitan atau kasihan sekali para hamba. Maksudnya haula, yaitu mereka semua, wa nahwuhum, dan yang semisal dengan mereka, mimman kadzdzabur rusula, yakni orang-orang yang mendustakan para utusan. Fa uhliku, maka mereka dibinasakan. Wahia syiddatut ta'allum, yang dimaksud adalah siksa yang sangat dahsyat. Wa nidauha majazin, dan nidaknya ini majaz, ai hada awanuka fahduri, hada, wahai ini, wahai kesedihan, ini adalah waktumu, fahduri, maka hadirlah, datanglah. Ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka satu orang utusan pun, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka ngece atau mengejek utusan itu. Masukun libayani sababiha listimalihi ala istihza'i. Ini sengaja digiring kata-kata yang terakhir ini, yastahzi'un, ini untuk menjelaskan sebab-sebabnya siksa itu. Yang menyebabkan mereka disiksa, diazab oleh Allah adalah karena ejekan-ejekan mereka kepada para utusan. Al-muaddi ila ihlakihim, yang menyebabkan pada binasanya mereka. Al-musabbabu anhul hasaratu, yang juga kemudian menyebabkan kerugian atau menyebabkan hasarah. Hasarah itu kerugian, kesedihan bagi mereka. Ya hasratan 'alal ibad, kalau cara kita, ya hasratan 'alal ibad, wahai kematian, datanglah. Kalau cara kita begitu, wahai, ya biar sambar geledek, maksud sambar geledek, geledeknya benar-benar datang dan nyamber dia. Ini ya hasratan 'alal ibad, wahai kematian, wahai kerugian, datanglah kepada orang-orang yang mendustakan para utusan. Mendustakan utusannya Nabi Isa, Shadiq Masduq Al-Syamun, dan juga membunuh Habib An-Najjar. Datanglah wahai azab, wahai kesulitan kepada mereka. Kenapa begitu? Sebabnya ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada utusan yang datang kepada mereka kaum Antiokhia kecuali mereka ejek, mereka ledekin, dan mereka remehkan. Ini sebabnya Allah turunkan azab, Allah turunkan kesulitan, siksaan kepada mereka kaum Antiokhia karena mereka mengejek para utusan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Alam yarau, tidakkah mereka mengetahui, maksudnya penduduk Mekah, ahlu Mekah al-qailu dari Nabi lasta mursala, yaitu penduduk Mekah yang berkata kepada Nabi Muhammad, ente bukan rasul wahai Muhammad. Apakah mereka tidak melihat? Wal istibhamu litakrir, istibham ini adalah untuk menetapkan, maksudnya alimu, iya orang-orang Arab itu pasti tahu. Kam ahlakna, kamnya di sini bukan kam yang artinya pertanyaan berapa, kam rubiyah gitu ya, berapa ini, kam rial, berapa ribu, bukan, ini kamnya kam khobariyah. Kam khobariyah artinya bimakna kathiran, dengan makna banyak atau sering, betapa banyak, betapa sering. Mamulatan lima ba'daha mu'allaqatan lima qablaha, anil amali dari amal. Wal makna, maksudnya anna ahlakna qablahum, sungguh kami menghancurkan sebelum mereka kathiran minal qurun, banyak dari umat-umat. Al umami maksudnya umat-umat. Annahum, apakah mereka tidak tahu bahwa sungguhnya mereka orang-orang yang kami binasakan, al muhlakin, yang kami binasakan, ilaihim kepada mereka, ail mukadzibin, kepada penduduk yang mendustakan, yaitu orang Mekah, la yarji'un, mereka tidak kembali. Afala ya'tabirun, apakah mereka tidak merenung, bihim, tentang orang-orang yang rusak itu. Wa annahum badalun mimma qablahu bi ri'ayatil ma'nal mazkur. Ini ditegaskan oleh Allah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun.
orang-orang Mekah, penduduk Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad, emang mereka tidak melihat betapa banyak Allah hancurkan umat-umat terdahulu. Kaum Ad, kaum Tsamud, Allah hancurkan itu hanya dengan sekali teriakan. Apa mereka nggak tahu? Itu lihat sisa-sisanya, bangunan-bangunan, puing-puingnya, kampung-kampungnya itu masih bisa dilihat dan masih bisa disaksikan kehancurannya. Apakah mereka yang mendustakan Nabi Muhammad tidak tahu bahwa kami sudah hancurkan umat-umat terdahulu? Dan sungguh di antara mereka umat-umat yang sudah hancur ini nggak ada yang kembali kepada mereka. Maksudnya nggak ada yang bertahan hidup lagi bisa ketemu sama orang-orang Mekah yang kufur, enggak. Annahum ilaihim la yarji'un. Domirhum yang pertama ini adalah kaum yang terdahulu, umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Ilaihim ini adalah orang-orang yang mendustakan, maksudnya orang-orang Mekah. Bahwa orang-orang yang Allah binasakan dulu itu tidak ada yang bisa bertahan, tidak ada yang kuat, dan tidak ada yang sampai kepada penduduk Mekah untuk menceritakan ini. Artinya habis semua, Pak. Habis semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, yang seperti ini kata Allah, apa mereka nggak melihat? Apa mereka nggak sadar bahwa sangat mudah untuk kami menghancurkan kaum dan tidak ada satupun yang bisa bertahan sampai sekarang, semuanya habis, tidak ada sisa-sisanya. Banyak cerita-cerita, banyak umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan dan penduduk Mekah saat itu bisa melihat sisa-sisanya, bisa melihat puing-puing kehancuran yang ada di daerah-daerah yang dekat-dekat sana. Seperti tadi saya sampaikan, kaum Ad, kaum Tsamud itu kalau orang Mekah, penduduk Mekah saat itu kalau pengen ke Syam, Syam itu sekarang sekitar wilayah Suriah, kemudian Palestina, itu dulu sebutannya Syam. Itu kalau dari Mekah ke Syam itu pasti lewat daerah atau kampung yang dulu kampungnya kaum Ad, yang dulu kampungnya kaum Tsamud. Dan mereka melihat itu bekas-bekas bangunan yang demikian kuat, yang demikian tinggi, itu tinggal sisa-sisanya doang. Dan mereka tahu kaum Ad itu kenapa kaum Ad itu mereka yakin bahwa kaum Ad itu tinggi karena mereka pernah mendengar cerita dari Alkitab, pernah mendengar cerita juga dari leluhur mereka, sambung nyambung cerita itu menjadi kepercayaan. Dan juga dilihat dari bukti bangunannya aja, bangunan segitu gedenya, orangnya pasti gede-gede. Kaum Ad itu tingginya kira-kira kalau pakai dhira itu ada 60 dhiraan kira-kira. Jadi tingginya itu kira-kira 25 meter. Itu yang cebol, Pak. Yang cebol 25 meter. Yang umumnya, yang normal-normal ya, yang normal ya kira-kira 50 meter. 50 meter, gede-gede orangnya. Makanya gunung dipahat tadi saya bilang, gunung dipahat emang orangnya gede-gede. Hancur semuanya, binasa, tidak ada yang tersisa. Emang mereka nggak melihat, kata Allah, penduduk Mekah yang berani mendustakan Nabi Muhammad, mereka nggak melihat bahwa orang-orang dulu yang sudah Allah binasakan tidak ada yang bertahan, tidak ada yang bisa sampai sekarang masih hidup terus menceritakan enggak. Annahum ilaihim la yarji'un, tidak ada yang kembali sana. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina mudharun, dan sungguh boleh diartikan sungguh, innya mukhaffafah, atau boleh diartikan innya ini nafi. Tidak, in kullun, tidak ada setiap orang, ai kullul khalaiqi, maksudnya setiap makhluk, ini jadi mubtada. Lamma kecuali, bitasdid bimana illa. Ini kalau kita baca lamma dengan tasdid, ini mananya illa. In kullul lamma itu maksudnya ma kullun illa kalau dibaca tasdid. Kalau kita baca takhfif bitakhfif, maka lamnya adalah fariqatun, maknya mazaidah. Jadi boleh dua bacaan, satu ini boleh in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Satu yang biasa kita baca nih. Boleh mimnya tanpa tasdid, in kullul lama, itu boleh. In kullul lama jami'ul ladaina muhdarun, dua bacaan. Ini mimnya boleh tasdid, mimnya boleh takhfif tanpa tasdid. Tidaklah setiap makhluk, maksudnya manusia dan jin, kecuali lamma jami'un ladaina, kecuali itu berupa kumpulan
berupa orang-orang yang kumpulkan majmu'una, yaitu orang-orang yang dikumpulkan ladaina di sisi kami, indana di sisi kami, fil mauqif maksudnya di padang mahsyar, ba'da ba'fihim setelah dibangkitkannya mereka ada di sisi kami, dikumpulkan muhdharun dan juga dihadirkan lil hisabi untuk perhitungan. Ini khobarun tanin, khobar yang kedua. Sungguh setelah mereka melihat bekas-bekas kebinasaan, mereka tahu cerita-cerita tempat terdahulu, orang-orang kafir Mekah itu punya cerita dan juga punya warisan cerita bahwa mereka semua hancur. Sungguh orang-orang yang dulu dihancurkan oleh Allah itu nanti akan Allah kumpulkan. Tidak ada yang bertahan hidup, nggak ada yang kemudian hidup kembali dan menceritakan, nggak ada. Mati semuanya, nggak ada yang bisa ngomong. Ya orang mati nggak ada yang ngomong semuanya. Dan sungguh nanti semuanya akan Allah kumpulkan. In kullu lamma jami'un, akan kami kumpulkan ladaina, kami kumpulkan di padang mahsyar. Muhdharun di sini akhdara yuhdiru, itu artinya dihadirkan tapi digiring dengan paksa, Pak. Mau yang kuat, mau yang rada kuat, mau yang lemah, kalau dia ingkar dan kufur kepada Allah dipaksa. Muhdharun harus hadir, harus hadir. Surat pemanggilan 1 kagak hadir, pemanggilan 2 nggak hadir. Nah kalau nggak hadir juga muhdharun, dipaksa hadir sama Allah. Karena memang setelah dibangkitkan oleh Allah melalui sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, sangkakala kedua ini semuanya bangkit, kumpul di mauqif atau di padang mahsyar semuanya. Nggak ada yang bisa nolak. Itu yang kemudian digiring oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Yang orang-orang bertakwa ya Allah giring, kumpul untuk nanti ke surga. Kemudian wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir Allah kumpulkan juga, Allah paksa untuk hadir nanti untuk ke neraka. Nggak ada yang bisa hindar, nggak ada yang bisa ngilang. Entar dulu ya Allah, nanti-nantian aja nggak bisa. Nggak bisa, semuanya harus hadir. Termasuk juga umat-umat terdahulu itu Allah binasakan dan Allah hadirkan nanti di padang mahsyar untuk melaksanakan hisab, lil hisab, untuk diaudit, Pak. Diaudit maksudnya dihitung. Hitung dulu umur yang aku berikan kau gunakan untuk apa? Ya buat ngeledekin Nabi, buat ngeledekin para Rasul ya Allah. Itu dihitung untuk semuanya. Orang-orang kafir kerjanya begitu. Umur yang aku berikan itu kau gunakan apa dulu? Saya gunakan buat ngaji ya bro, saya pakai buat nyantunin anak yatim. Semuanya dilaporkan. Ya kalau benar, ya benar. Pasti ada yang ditimbang sebagai kebaikan. Tapi kalau bohong, coba-coba ada bohong di sana. Coba-coba ada bohong di sana, nanti oleh Allah dibungkam itu mulut. Mulutnya tiba-tiba nggak bisa ngomong, yang ngomong anggota badannya nanti. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini hari ini kata Allah, itu mulut dibungkam, nggak bisa ngomong. Jadi mau ngomongnya cakep ya, dia mau rapih ngomongnya, saya Allah saya punya kaki saya pakai buat buat ini, pokoknya cakep-cakep. Kalau dia bohong dibungkam mulutnya, diam, tiba-tiba yang ngomong kakinya. Bohong ya Allah, di kaki. Ada juga saya diajak mulu ke diskotik, diajak mulu ke apa Tegal Rotan ya. Kalau lewat sana tuh lagi bayi ya, diajak mulu ke tempat remang-remang. Oh, yang ngomong tuh anggota badannya, tangan juga begitu. Kalau bohong tangannya yang ngomong. Demikian juga untuk kesaksian yang benar, ini juga anggota badan ngomong. Iya benar ya Allah, ini tangan saya dulu dipakai buat ngasih anak yatim, dipakai buat masukin tromol, dipakai buat nyapuin masjid. Ya mana Bang Paul, buat ngepel masjid. Nah itu semuanya kesaksian dari anggota badan.
Semua Allah kumpulkan, semua Allah hadirkan, tidak ada yang berani mangkir, tidak ada yang menolak panggilan, tidak ada, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah Allah menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu itu dibinasakan oleh Allah dan nanti kelak akan Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar, maka di ayat berikut ini Allah menceritakan tentang bagaimana kuasanya Allah menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati itu gampang, karena orang-orang Mekah saat itu, orang kafir Mekah, orang Arab pada umumnya nggak semua tapi kebanyakan mereka menganggap hidup ya udah sekarang ini doang. Ya, kalau mati udah jadi tulang, ya udah jadi tulang aja, nggak bakal ada yang namanya kehidupan lagi. Itu umumnya orang Arab kayak gitu dulu. Saat Nabi Muhammad dakwah, kebanyakan mereka meyakini bahwa hidup ini cuma sekali, karena cuma sekali manfaatin untuk sesuatu yang benar-benar bermakna. Seperti apa? Seperti heroisme, perang dah pokoknya, berantem, pokoknya ini hidup sekali ini doang. Atau untuk apa? Ya untuk berbuat baik kepada istrinya banyak, ya. Kemudian pokoknya untuk sesuatu yang kira-kira bermakna, karena udah sekali ini doang hidup. Keyakinan kebanyakan orang Mekah saat itu, orang Arab saat itu. Maka ketika dikatakan bahwa nanti ada yang namanya kebangkitan, mereka ingkar. Mana mungkin Muhammad, mana mungkin ini tulang belulang ini yang sudah kering ini bisa Allah bangkitkan lagi. Allah kuasa untuk membangkitkan. Di mana tanda-tandanya atau bagaimana cara Allah menghidupkan? Di antaranya melalui ayat ini Allah menyampaikan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyayna wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ayatul lahum, dan itu sebagai tanda kekuasaan Allah untuk mereka, maksudnya orang-orang kafir. Alal ba'thi, atas kebangkitan. Ini khabar muqaddam, ini mubtadanya yang ini. Al ardu, bermula bumi, al maitatu atau tanah yang mati. Bit takhfifi wa tasydid, dengan takhfif dan tasydid. Boleh kita baca takhfif. Wa ayatul lahumul ardul maitatu, boleh takhfif. Atau tasydid. Wa ayatul lahumul ardul mayyitatu, jadi ya-nya ditasydidin. Boleh dua bacaan. Tanda untuk mereka, tanda kekuasaan Allah untuk mereka bahwa bumi atau tanah yang mati, ahyainaha, kami hidupkan tanah itu, bil ma'i, dengan air. Ini sebagai tadaun. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari tanah yang mati itu biji-bijian. Habban, biji-bijian, kal himtati, seperti gandum. Wa minhu yakulun, maka dari gandum itu mereka makan. Di antara kekuasaan Allah, buktinya bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati, buktinya itu gampang. Tanah yang tandus, tanah yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun enggak hujan, ini Allah siram pakai hujan aja, tahu-tahu ada yang tumbuh tuh rumput, pasti ada yang tumbuh. 2 kali hujan dah udah mulai lebat lagi, udah mulai semak-semak gitu. Atau yang memang sengaja oleh manusia dibudidayakan dengan air hujan, emang manusia dibudidayakan, ditanam itu bibit padinya atau bibit jagung, belum ada padinya, belum ada jagungnya, tapi dengan air hujan kemudian Allah tumbuhkan. Emang kita yang numbuhin? Kan bukan. Petani emang yang nyoba-nyoba dari rumah malam-malam gitu, malam-malam dibentuk itu padinya, kemudian jagungnya dibikin. Emang enggak, diem aja. Yang ngasih air Allah, ya pokoknya terima beres aja. Yang ngasih air, yang memberikan penyiraman itu Allah, baik dari langit maupun dari sungai, hujan maupun dari irigasi, itu semuanya Allah yang menghidupkan. Terima beres, yang penting kasih air, jadi itu yang namanya padi, jadi yang namanya jagung. Kan begitu-gitu doang petani itu. Kita juga begitu. Kita ya yang punya anak nih, yang udah pada punya anak, begitu kita nanam di rahim, misalnya rahim istri kita,
Emang habis kita tanam, kita bentuk, gimana bentuknya, ntar hidungnya, gimana kupingnya, rambutnya pengennya rada pirang dikit kan enggak. Udah diemin aja, kita tanam, didiemin, Allah yang bentuk itu. Terima beres Allah yang bentuk. Maka dari ayat-ayat atau dari tanda-tanda bukti-bukti yang seperti ini, maka sebenarnya untuk meyakini bahwa Allah membangkitkan yang mati nanti di hari mahsyar sangat gampang. Orang kita asalnya juga dari mati, asalnya kita itu dari benda mati, Pak. Itu beras ya, atau itu padi, asalnya jagung, itu kan asalnya benda mati, dari tanah aja, tanah sama air. Tahu-tahu kok bisa tumbuh. Namanya tumbuh kan udah ada kehidupan. Namanya tumbuh kan berarti sudah bergerak ya, tumbuh, tambah. Nah kemudian sudah mulai ada buahnya, namanya padi, jadi beras, kita makan nasinya. Itu asalnya benda mati semua. Nasi yang kalau dipetik ya mati, udah beras, kemudian udah dipetik, diliwet. Sekarang mah gak ada yang lewat, magicom semua ya. Magicom udah mati, udah gak ada kehidupan. Kita yang makan. Nah kita berarti asalnya dari yang mati juga. Sebagian dari makanan yang kita makan ini kemudian jadi nutfah atau jadi sperma. Sperma ditanam ke rahim istri kita, jadi anaknya. Asalnya dari apa? Dari makanan. Makanan yang ada hidup, mati semua. Kita makan bandeng masih hidup, repot. Nah, kita makan daging masih hidup, kan repot. Udah mati semua. Dari benda-benda mati, dari makanan-makanan yang udah mati semua, artinya nggak ada nyawa, kita makan. Sebagian jadi nutfah atau sperma. Sperma juga ya mati. Coba ditaruh di inian gelas aqua, nggak ada yang mau ngambil, udah mati begitu aja. Tapi kok begitu ditaruh di rahim, itu Allah jaga dan hidup. Asalnya benda mati. Berarti Allah menghidupkan yang mati nanti gampang banget. Orang sehari-hari aja kita ngelihat. Artinya dari benda mati itu Allah jadikan yang hidup. Contohnya janin di rahim ibunya. Contohnya lagi telur ayam ya, telur ayam, telur bebek itu kan mati semua. Mati ya, bentuknya begitu aja, ya, kuning sama putih. Kita lemparin ya berantakan semua, kan nggak ada yang hidup, mati aja semuanya. Apalagi yang bau namanya tembuhuk ya. Itu bau banget lemparin. Tapi kok kalau diremin sama ayam, diremin sama bebek, jadi itu. Padahal tadinya kuning sama putih doang, kok bisa jadi ada bulunya dan lain sebagainya. Itu semua kuasa Allah. Gampang Allah bikin hidup yang tadinya benda mati. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anabi wa fajjarna fiha min al-uyun wallahu a'lam bissawab. Dikurangi saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.